Assalamualaikum, selamat pagi dan semoga kita tetap sehat, semangat, juga bahagia ya. Bertemu kembali dengan Ibu Meta. Kali ini kita akan membahas contoh soal UTBK ya dan berhubungan dengan materi penyetaraan reaksi redoks. Yuk, langsung kita bahas saja ya. Nah, jadi persamaan redoks yang sering muncul di SBMPTN mungkin ya kalau sekarang kalian kenal ya. Nah, lalu seperti apa contoh soalnya? Nah, ini ya. Nah, ini di tahun 2009 begitu. Kemudian diketahui reaksi redoks yang belum disetarakan sebagai berikut. Ada BrO3- ditambah Br- ditambah H+, hasilnya Br2 ditambah H2O. Nah, pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah apakah yang pertama BrO3- bertindak sebagai reduktor, ataukah yang nomor 2 mol Br- tepat bereaksi dengan 0,4 mol BrO3-, ataukah yang ketiga Br- bertindak sebagai oksidator, atau yang keempat untuk menghasilkan 48 gram Br2 diperlukan 40 gram ion Br- dengan diketahui ARH-nya sama dengan 1, O sama dengan 16, Br sama dengan 80. Nah, untuk tipe soal SBMPTN ini kan jika benar opsinya itu 1, 2, 3, maka kita pilih optionnya itu A. Kalau B itu kan 1 dan 3. Kalau C itu 2 dan 4. Kalau D hanya 4 saja yang benar. Atau kalau benar semuanya pernyataan 1, 2, 3, 4 maka kita pilih E. Nah, mari kita cek sekarang ya. Tuh. Oke. Kita cek untuk yang pertama ya. Jadi, nah kita tentukan dulu. Langkah pertama itu kita harus menentukan biloks masing-masing unsur. Ingat lagi aturan tentang biloks ya, yang umum yaitu H sama dengan +1, kemudian O sama dengan -2 ya. Kemudian kalau senyawa atau atom yang netral itu muatannya sama dengan 0 atau biloksnya sama dengan 0. Nah, nanti untuk senyawa itu kan terdiri dari beberapa unsur. Nah, maka jumlah dari biloks unsur-unsur tersebut sama dengan 0. Kemudian untuk ion, jika dia ion tunggal maka biloksnya sama dengan muatannya. Kemudian kalau dia berupa polyion berarti juga terdiri dari beberapa unsur, beberapa atom begitu. Maka biloks masing-masingnya itu sama dengan ya, jika dijumlahkan itu sama dengan muatan dari ion tersebut. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini Br- berarti dia itu kan termasuknya ion begitu ya. Kemudian dia satu ionnya Br- berarti biloksnya itu sama dengan muatannya. Nah, kalau Br2 itu kan dia itu atom netral, maka biloksnya sama dengan 0. Lalu kalau BrO3- ini polyion, berarti kan ion yang terdiri dari beberapa atom begitu. Nah, maka nanti jumlah dari biloks Br ditambah 3 kali biloks oksigennya itu sama dengan -1 ya. Nah, jadi kalian tentukan dulu tuh Br2 berarti biloksnya 0 karena dia atom. Br- tadi ion maka dia biloksnya -1 karena muatannya pun -1. Lalu yang BrO3- ini kan tadi O itu ya pada umumnya dia -2 ya. Nah, maka -2 dikali 3 ya itu sama dengan -6. Nah, -6 ditambah Br itu harus sama dengan -1, begitu ya. Nah, jadi berapakah biloks Br? Biloks Br-nya sama dengan +5, gitu ya. Lalu, kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks ini dengan cara biloks ya. Jadi kita menggunakan cara biloks, kan ada dua, ada yang setengah reaksi dan ada cara biloks. Nah, kita sekarang pakai cara biloks, oke? Nah, jadi
cara bilox itu kan tadi sudah ditentukan dulu biloxnya, masing-masing unsurnya ya. Lalu nanti dicek mana yang reaksi oksidasi dan mana yang reduksi. Nah, kita lihat. Dari Br- ini ya, dia dari negatif 1 kemudian berubah menjadi 0. Nah, maka biloxnya bertambah atau berkurang? Naik atau turun? Nah, naik kan atau bertambah? Bertambahnya berapa? 1 ya. Kemudian yang BrO3-, nah ini juga kan sebagai pereaksi, maka dia berubah juga reaksinya menjadi produknya Br2. Jadi ini sama-sama produknya ya, Br2. Nah, dia itu kan tadi biloxnya plus 5. Kemudian turun atau berkurang menjadi 0. Maka dia namanya reaksinya reduksi sebanyak 5. Jadi di cara redoks ini nanti tinggal dikali silang. Yang oksidasi 1, yang reduksi 5, maka kali silang. Reduksinya kali 1, oksidasinya kali 5. Lihat ya, ini ada angkanya. Lalu, nah, tulis angka tersebut di depan di depan unsurnya begitu ya, di depan spesinya. Nah, jadi tadi kan BrO3- dia itu kan turun ya, 5. Nah, berarti nanti dia hanya dikali 1 kan, jadi tidak perlu dirubah. Tapi yang Br- ini tadi dikali 5, maka ada angka 5 di sini di depan Br-. Oke. Terus, nah, selanjutnya tambahkan H2O ya di ruas lawannya ya, sejumlah atom oksigen. Berarti ini reaksinya kita anggap sebagai asam ya, bersifat asam larutannya gitu. Nah, berarti tambahkan 3 H2O ya, atau 3 molekul air di ruas produk karena ada oksigen di ruas pereaksi. Lalu tambahkan sejumlah H+ tuh kan ya. Jadi karena bersifat asam ini ya, jadi tidak ada keterangan kan reaksi redoks ini berjalan asam atau basa. Nah, maka kalau tidak ada keterangan kita anggapnya asam. Kemudian ciri dari asam yaitu adanya spesi H+ atau ion hidrogen ya. Nah, jadi tambahkan ion hidrogen sejumlah atom hidrogen pada H2O. Nah, di H2O itu kan ada 3 H2. Nah, jadi 3 kali 2, 3 kali 2H berarti 6, maka tambahkan 6 H+ ya. Lalu ditulis lagi berarti BrO3- ditambah 5 Br- hasilnya Br2 ditambah 3 H2O. Oke, lalu nah, selanjutnya kita akan menyetarakan muatan. Ya, jadi di persamaan reaksi redoks ini ada 2 syaratnya, yaitu jumlah atomnya harus setara antara reaksi dan produk dan jumlah muatannya pun harus setara. Nah, kita hitung ya. Ion hidrogen berarti plus 1 dikali 6 berarti plus 6. Kemudian, ini salah nulis, maaf ya, harusnya 3-nya subscript di bawah. BrO 3 subscript, kemudian biloxnya muatannya -1. -1 untuk BrO3 ya berarti muatannya negatif 1. Nah, Br- ada 5 molekulnya, ada 5 ion, maaf, ada 5 ion Br. Nah, berarti -1 dikali 5 berarti -5 ya. Ion, sudah ini Br-. Kemudian Br2 karena dia berupa atom netral maka muatannya 0. Lalu H2O juga 0 ya. Nah, lalu berapa total muatannya di ruas pereaksi? Di ruas kiri 6 ditambah negatif 1 ditambah negatif 5 jumlahnya 0 ya. Di ruas kanan sama 0 juga. Yeay. Nah, artinya persamaan sudah setara. Nah, terus dari jumlah atom kita lihat Br-nya itu kan di reaksi ada 1, terus ada 5 dalam ion Br- begitu ya. Jadi
1 ditambah 5, 6 kan? Maka di produk tambahkan angka 3 agar nanti atom Br2-nya itu kan jadi 3 kali Br2. Molekul Br2 ini nanti jadi 3 kali 2 jadi 6 ya. Tuh. Jadi sama, di kiri 1 tambah 5, 6, di kanan juga 6. Begitu. Terus nah, ini untuk mengecek pernyataan berikutnya ya, tentang molnya, tentang banyaknya mol. Nah, kita tentukan dari gini, kan jumlah koefisien itu sebanding dengan jumlah mol, begitu ya. Nah, jadi kalau koefisiennya 6, artinya ini 6 mol. Kalau koefisiennya 1, ya berarti ini 1 mol. Koefisiennya 5, ya berarti 5 mol. Koefisiennya 3, berarti 3 mol. Jadi koefisien itu angka yang di depan dari spesinya. Apa H+, apa BrO3-, Br-, Br2, H2O. Nah ya, nih di depan H2O 3, berarti 3 mol artinya. Nah, terus kita akan mencari mol BrO3-. Nah, berarti 1 mol BrO3- itu sebanding, begitu ya, sebanding dengan 5 mol Br-. Ya, ini koefisiennya 1 dan 5, bandingkan. Berarti kalau Br-nya 2 mol, ya, maka kalian tinggal konversikan aja. Maka BrO3-nya berapa? 1 dibagi 5, ya, dikali 2 mol Br-, ya. Maka hasilnya 0,4 mol ya, begitu. Lalu sekarang kita mencari massa. Dari mol kita bisa menentukan massanya, yaitu dilihat dari AR ya, AR atau MR-nya. Nah, jika massa Br2 itu 48 gram begitu ya. Terus lihat perbandingan molnya. Sekarang 5 Br- sebanding dengan 3 Br2. 3 mol Br2. Ya, 5 mol Br-, maaf, koefisiennya 5, sebanding dengan 3 mol Br2. Lihat, koefisien Br2 itu 3. Lalu, nah nanti jika diketahui massa Br2-nya 48 gram, maka mol Br2-nya berapa? Massa per AR-nya atau MR-nya dari Br2. Ini molekul ya, berarti kan 2 dikali 80, maka MR-nya itu 160. 48 dibagi 160, maka jawabannya 0,3 mol. Nah, lalu mol Br-nya itu tadi perbandingannya. Sekali lagi ya, mol Br-, lihat mol Br-, mol Br- berarti 5 kan, dibandingkan terhadap Br2, berarti 5/3. Ya, 5/3 dikali mol Br2-nya, tadi 0,3 mol, dapat 0,5 mol, jadi 5/3 kali 0,3. Nah, massa itu ya tadi dicari lagi ya, karena mol itu massa per AR atau MR, maka massa dari suatu zat itu sama dengan mol dikali AR atau MR, atau kita kenal juga dengan berat molekul ya. 0,5 mol dikali 80 tadi ya, AR dari Br ini sama dengan berapa? 40 gram begitu. Nah, kalau kita cek tadi persamaannya, ups, terlalu jauh. Nih ya, ingat-ingat tadi, mana yang bertindak sebagai reduktor? Coba nih, reduktor itu adalah zat yang mereduksi zat lain, tetapi dianya sendiri bereaksi oksidasi. Berarti karena yang oksidasinya Br-, berarti reduktornya adalah Br-. Sementara BrO3- dia adalah oksidator karena dia mengoksidasi Br-, tapi dianya bereaksi reduksi. Ayo, pelan-pelan ya. Jadi, gini biar lebih mudah. Kalau yang reduktor, dianya itu bereaksinya oksidasi.
ya. Kalau yang oksidator dianya itu bereaksinya reduksi. Maka betulkah BRO 3- reduktor? Tadi BRO3- apa? BRO3- dia reduksi reaksinya, berarti dia sebagai oksidator. Maka pernyataan nomor 1 itu salah, ya. Harusnya dia sebagai oksidator. Kalau pernyataan nomor 1 salah, nomor 3 sudah pasti salah. Karena kan tadi jika kita pilih B, artinya optionnya 1 dan 3 benar. Kalau 1 salah, pasti 3 salah, begitu ya. Nah, berarti sudah tidak perlu dilihat pernyataan nomor 3 dan memang salah juga. Berarti yang nomor 2 nih tadi, 2 mol Br- tepat bereaksi dengan 0,4 mol BrO3-. Tadi kita sudah hitung ya. Masih ingat nggak? Nah, betul ya. Jadi, setara itu ya, 0,4 mol untuk BrO3-, begitu ya. Lalu terakhir yang pernyataan nomor 4, nah tadi menentukan massa. Menghasilkan 48 gram Br2 diperlukan 40 gram ion Br-. Ayo, tadi. Nah, bentar ya. Nih, ya. Untuk bereaksi ini tadi Br2-nya diketahui 48 gram. Ya, kemudian urutannya cari lagi mol Br-, ya, cari mol Br- dari koefisien, perbandingan koefisien, begitu nih perbandingan koefisiennya. Kemudian kita dapat gram atau massa dari Br-nya 40 gram. Maka pernyataan yang tepat itu adalah 2 dan 4. Jadi, kalau 2 dan 4 benar, kita pilih nanti jawabannya itu adalah C, ya. Jadi, nanti optionnya kita pilih C, gitu. Untuk soal tadi SBMPTN di 2009, ya. Begitu untuk materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Silahkan diulang-ulang lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh di komentar atau mau hubungi Ibu langsung, juga boleh. Tetap semangat, kemudian jangan takut untuk belajar kimia ya. Terus semangat, kita pasti bisa. Terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.